mereka bisa terlepas. Ada peluang lagi bagi Jepang, kesempatan lagi bagi Takekubo, dan umpan sangat apik tadi. Arif Aiman di sebelah kanannya, Joao Figueiredo dengan percobaan. Joao Figueiredo. Akibat euforia orang-orang terpusat ke pertandingan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, mereka lupa bahwa juga ada pertandingan lain yang disajikan dari tim ASEAN. Ya, Malaysia dan Vietnam dipertemukan dalam pertandingan kedua di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia keluar sebagai pemenangnya, dengan membantai timnas Vietcong dengan skor 4-0 tanpa balas. Pelatih Vietnam yakni Kim Sang-sik, hanya bisa gigit jari melihat anak asuhnya tak berkutik saat bertandang ke Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah pertandingan selesai, Kim Sang-sik berbicara ke media dan mengatakan bahwa itu adalah pertandingan yang cukup memalukan bagi mereka. Dia menganggap kalau rencananya tidak berjalan dengan baik, tetapi dia juga harus mengakui keunggulan dari timnas Malaysia. Kim Sang-sik menyatakan juga bahwa sekarang, fokus mereka adalah ke pertandingan selanjutnya dan nanti, dia akan coba balas dendam ke Malaysia ketika mereka bermain di rumah sendiri pada leg kedua nanti. Sementara itu dari pihak Malaysia sendiri, FA merasa bahwa tim mereka telah berkembang dan mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0, adalah sesuatu yang tak bisa dilakukan dengan mudah bahkan oleh timnas lain selain Malaysia. Secara tidak langsung, FA lebih mengunggulkan mereka dibandingkan Indonesia, yang sebelumnya hanya mampu menang dengan skor 3-0 melawan Vietnam, pada laga kualifikasi Piala Dunia tahun lalu. FA merasa bangga dan akan berusaha keras, untuk memenangkan pertandingan yang akan datang demi asah untuk lolos ke Piala Asia. Sementara itu kekalahan timnas Indonesia melawan Jepang, sebenarnya tidak berdampak apapun pada hasil poin timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Indonesia sudah dipastikan lolos ke ronde selanjutnya, setelah berhasil mengamankan 3 poin penting ketika melawan Cina sebelumnya. Indonesia kini akan bersaing kembali bersama dengan Arab Saudi, untuk masing-masing berjuang kembali di ronde keempat nanti. Sementara Jepang dan Australia sudah lebih dulu lolos langsung ke Piala Dunia Amerika Serikat tahun depan, setelah kedua negara itu menduduki posisi pertama dan kedua. Nah, meskipun hasil pertandingan Jepang melawan Indonesia tak berdampak apapun pada posisi Indonesia di klasemen grup, akan tetapi itu memberikan kebahagiaan tersendiri dari pihak negara ASEAN lainnya. Kekalahan itu masih terbilang cukup penting bagi mereka seperti halnya Malaysia, karena persaingan kedua negara itu berfokus pada peringkat FIFA kedua negara. Dengan kekalahan yang kembali dialami Indonesia, maka poin Indonesia pasti akan turun beberapa poin lebih jauh, meskipun sebelumnya mereka memenangkan pertandingan melawan Cina. Seperti diketahui bahwa peringkat FIFA Indonesia sebelum mengalahkan Cina, yakni berada di posisi 123 dunia. Lalu setelah berhasil mengalahkan Cina, ranking timnas naik ke posisi 117 FIFA. Namun setelah kalah melawan Jepang, peringkat Indonesia diprediksi akan tetap naik walaupun tipis, yakni ke peringkat 118 dari posisi sebelumnya yakni 123 FIFA. Sementara ranking timnas Malaysia setelah mengalahkan Vietnam, naik dari sebelumnya ada di posisi 132, sekarang naik ke posisi 126 peringkat FIFA. Nah, inilah yang membuat Malaysia senang ketika Indonesia kalah lagi, agar mereka masih tetap dekat dengan peringkat FIFA Indonesia. Sementara itu untuk jadi wajah ASEAN sendiri, itu merupakan persaingan yang panas antara negara ASEAN, dan kemungkinan besar beberapa pihak menilai kalau skuad Indonesia sekarang tidak sehebat yang orang-orang pikirkan. Jika seandainya tim asuhan Patrick Kluivert dipertemukan dengan skuad Malaysia sekarang, mereka menilai bahwa Malaysia bisa memenangkan pertandingan, sebab beberapa pemain naturalisasi baru Malaysia sungguh luar biasa. FA Malaysia kedepannya ingin menerima ajakan Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir, untuk mengadakan pertandingan uji coba di akhir tahun ini atau di awal tahun 2026 nanti. FA yakin bahwa tim Malaysia akan mempermalukan timnas Indonesia, yang dikatakan sebagai wajah ASEAN saat ini. Mereka ingin membuktikan diri bahwa Malaysia lebih layak berada di posisi itu dan mewakili ASEAN kalau mereka bisa bersaing melawan tim-tim papan atas Asia lainnya. Ketika mereka menahan imbang Korea Selatan di Piala Asia saat itu, Malaysia mengaku bahwa naturalisasi saat itu tak sebagus seperti saat kemenangan melawan Vietnam. Jadi dengan tolak ukur tersebut, mereka seperti menilai bahwa tidak perlu perhatian dunia terlalu difokuskan kepada tim nasional Indonesia, karena masih ada negara ASEAN lain yang lebih baik dari tim asuhan Patrick Kluivert tersebut. Sementara itu setelah kekalahan timnas Indonesia melawan Jepang, ada fakta baru yang sebenarnya telah lama ada, kalau Rizky Ridho lebih baik dibandingkan seorang Max Hilgers. Ada beberapa ucapan yang mengatakan kalau Hilgers yang bermain, maka timnas selalu kalah dan kebobolan ketika bermain. Berbeda ketika Rizky Ridho yang bermain, dia terlihat sangat solid bareng Hubner dan Jai Itzes,
Chemistry mereka telah terbentuk dan terbukti mengurangi defisit kebobolan timnas Indonesia. Namun walaupun begitu, Patrick Kluivert tak ingin timnya ada masalah, dan komentar-komentar tersebut tak perlu didengarkan sama sekali. Kluivert tak ingin fokus pemainnya terganggu, karena dia menganggap kalau mental pemain harus benar-benar dijaga, dan jangan sampai tersinggung oleh komentar-komentar yang membandingkan seperti itu. Menurut Kluivert, tim Jepang tetap sangat luar biasa dan berlevel kelas dunia, dan dia menganggap pemainnya sudah berusaha keras menghentikan tim Jepang. Nah, itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian merasa bahwa channel admin memiliki informasi yang bermanfaat tentang sepak bola Eropa maupun tim nasional Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam olahraga.